Sahabat surga. Ini bang? Iya, talinya buka. Buka sekarang? Iya, talinya buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enggak satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Allah kasih kelancaran, Allah kasih kemudahan. Dan lihat cuaca pagi diguyur hujan sampai ba'da zuhur masih diguyur. Dan alhamdulillah pukul 1:30 tadi, jam 2 kurang, kita sama-sama menyaksikan pemakaman anak saya, Kuroto Erjana. Mudah-mudahan ini pertanda Allah meridhoinya dengan cuaca sejuk sesuai dengan namanya Kuroto, penyejuk hati gitu. Dan alhamdulillah dikasih cuaca sejuk, tidak terik, tidak hujan, ya sejuk, ikut seneng dan ikut bahagia. Allah sudah menjamin bahwa Ananda Ratu Jana Kuroto Erjana ini surga. Ya, mohon doanya ya. Jadi wasilah kita juga buat syafaat kedua orang tuanya. Dia pesen ke saya, nanti prosesi apapun video call ya gitu. Di rumah mandi nggak kuat. Pada saat dimandikan jenazah Ratu bilang videoin aja. Dikafankan demikian juga. Bahkan sampai tadi sempat masuk makam saya video call, dia bilang nggak usah, di video aja. Ya saya yakin dia bukan karena nggak mau melihat ya, tapi lebih kesedih ya. Dokter gantian, dokter obgynnya ganti dengan dokter anestesi. Dokter obgyn langsung bilang, Mas udah bisa ditinggal kok, jenazahnya bisa langsung dimakamkan gitu.
Tadi istri pesan apa ke Mas Ade? Enggak sih, dia cuma pengen ngelihat proses pemakamannya nanti. Ya mungkin nanti kita video call. Dia pengen nemenin dan bahkan dia nyium si baby. Ya dia minta pokoknya mami mau cium baby Ratu katanya. Dan udah kita lakukan itu, kita cium dan kita foto. Dan dia pengen lihat proses pemakamannya. Mungkin dia juga mau ikut tadinya, cuman kan nggak bisa, pasca operasi itu nggak bisa bangun. Kemungkinan pertama ada toksoplasma ya, yang karena virus dari kucing itu ya, karena kan kita piara kucing. Tapi itu hasilnya nanti setelah beberapa hari. Semalam dicek lab sama cek darahnya belum ada hasil. Tapi tadi pas operasi kelihatan lehernya kejirat tali pusar dua iketan. Nah, itu bisa juga kemungkinan dari situ karena memang Dede Ratu ini aktif. Ya, semalam itu sebenarnya bukan karena keluhan istri, tapi jadwalnya konsul untuk usia kandungan 7 bulan. Jadwalnya check up. Tapi karena Allah semalam dokter membuat kita panik juga. Dia tanya, terakhir bergerak kapan? Terakhir dia kontraksi kapan? Istri mungkin juga panik karena pertanyaan itu. Dia lupa kapan dia merasakan kontraksi, kapan dia ada gerakan gitu. Tapi setelah diinget-inget memang kontraksi palsu itu ada di usia 7 bulan itu. Tapi yang jelas setelah konsul sama dokter diskusi bahwa itu bukan kontraksi palsu, tapi melainkan respon tubuh yang sudah tahu di dalamnya sudah tidak bernyawa. Pertama dokter tanya itu karena tidak ada detak jantung pertama. Terus kedua, air ketuban jumlahnya, volumenya yang tadinya 11 cm tinggal 1 cm. Ketiga, dia tidak ada aliran darah. Di USG kan diunjukin semalam, dok saya pengen tahu dong aliran darah itu seperti apa. Dia periksa ke ibunya, ada warna biru sama merah itu aliran darah. Ke babynya nggak ada, karena kejirat tali pusar. Ya itu ada dua. Terus sampai tali pusarnya pun sudah menciut. Tapi kita sudah cek darah istri untuk ngecek ada nggak nih virus yang dari kucing itu tuh, karena kita piara kucing kan. Hasilnya belum keluar, itu 3 hari. Kalau dokter prediksinya lebih dari 3 hari. Cuman kontraksi itu adalah sebenarnya kode dia minta keluar. Jadi Toxoplasma gondii itu toksoplasma itu sebetulnya bukan virus, itu parasit ya. Dan dia itu ditularkan melalui spora, yang kebetulan sporanya sendiri disebarkan oleh kucing begitu, terutama kucing liar ya yang nggak punya rumah begitu. Dan tentunya karena Toxoplasma ini sebenarnya lazim kita periksakan, sebetulnya yang membahayakan itu cuma infeksi yang akut atau baru-baru begitu. Itu yang bisa menimbulkan masalah atau menimbulkan bahaya begitu. Tetapi biasanya memang kalau udah di trimester ketiga ke atas, itu infeksi toksoplasma cenderungnya itu bukan membuat cacat pada bayi, tetapi menimbulkan infeksi pada bayinya begitu, menimbulkan infeksi toksoplasma kongenital. Jadi pas lahir bayinya sudah terinfeksi toksoplasma begitu. Jadi biasanya kita periksakan toksoplasma misalnya si ibu ini baru kontak dengan binatang, atau misalnya sering punya binatang piaraan kucing begitu loh, atau misalnya memang baru piara binatang baru di rumah, biasanya kita periksa toksoplasma begitu. Tetapi sekali lagi bahwa ini bukan pemeriksaan yang rutin harus kita lakukan tiap trimester hamil, kita harus periksa toksoplasma. Jadi kita tidak tahu atau tidak bisa menduga-duga ini kucingnya kena toksoplasma atau enggak begitu ya. Selain harus memang rajin-rajin diperiksakan ke dokter hewan untuk yang memang piara kucing. Kemudian misalnya kucingnya memang tinggal di rumah aja, nggak keluar dari rumah begitu, tetap itu pun harus diperiksakan karena kadang-kadang si kucing juga bisa tertular toksoplasma bukan dari kucing lain, tetapi dari binatang atau serangga seperti cicak atau kecoa yang ada di rumah. Itu bisa saja membawa parasit toksoplasmanya untuk tumbuh di dalam badan si kucing itu, untuk kemudian keluar dari kotorannya si kucing, terbang hinggap di makanan kita begitu. Makanya semua ibu hamil tuh nggak boleh kontak sama kucing. Jadi kalau misalnya memang ibu hamil di rumahnya ada kucing, itu harus dipisah, atau kucingnya kalau perlu diungsikan aja begitu. Flashback ke belakang, seminggu ke belakang tuh saya sama istri nggak nafsu makan. Saya ngeliat nasi tuh kayak mual gitu, pokoknya nggak nafsu makan aja. Tumben gitu, nggak biasanya. Terus saya pikir ini ngidam karena baby kan gitu. Ternyata ya salah satunya yaitu karena Dede udah nggak ada,
mungkin dia juga merasakan ini loh rasanya di dalam nih pengen keluar gitu. Setelah usia 6 bulan pas kita 4D bulan lalu itu dia melambaikan tangan gini, gerak. Mengisyaratkan sesuatu lah gitu ya. Iya, cuman kami nggak mengerti kalau itu kode kali dia mau pergi kali ya. Tapi kita seneng, dia merespon gitu. Terus dia nguap tuh kayak ngantuk gitu. Amin. 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 Karena katanya mau umroh bareng sama ibu juga harusnya. Iya, ini sudah kita rencanakan kita mau umroh berenam setelah baby Ratu ini besar, lahir dan bisa naik pesawat. Tapi qadarullahnya Allah sayang sama baby Ratu, jadi insya Allah kita tetap jalankan tahun depan berlima ya, mohon doanya ya. Ya berat ya karena 3 anak saya laki semua dan istri saya juga punya keinginan untuk punya keturunan anak perempuan, dan Allah kasih, Allah titipkan walaupun cuma sebentar, insya Allah ya kita harus kuat. Istri ini udah mengalami keguguran 2 kali. Keguguran 2 kali, pertama orang nyebutnya hamil anggur ya, tidak berkembang, keguguran. Terus kemarin sudah bentuk janin usia 4 bulan. Itu yang kedua, keguguran. Nah sekarang 7 bulan udah berbentuk baby. Jadi ya mungkin dia punya trauma yang luar biasa. Istri ya, karena kemarin kondisinya sudah nggak ada babynya, istri langsung cari namanya almarhumah Qurratu Air Jannah, yaitu penyejuk hati dari surga. Karena istri juga mungkin pengen tenang hatinya karena kondisinya drop. Terus kedua ya menjadi syafaat kita sebagai orang tuanya dan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya gitu. Jadwal kita tanggal 6 Desember ini ada jadwal 7 bulanan anak saya ini. Cuma karena memang beliau sudah pulang, jadi kita rubah konsepnya tahlilan 3 hari ke depan di panti asuhan. Ya dekat rumah sih, ini beda gang aja.